Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Regita Magfira dari program KKN Universitas Singapura Bangsa Karawang Tematik Integratif 2020 di Desa Sukakerta Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program produk sirup pidada. Perkenalkan, saya Siti Yuliani dari Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program produk sirup pidada. Sirup pidada merupakan salah satu produk olahan dari buah mangrove yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan ekologi hutan mangrove serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Sehingga dengan adanya berbagai olahan dari buah mangrove, masyarakat terbantu secara ekonomi dan dengan sendiri ikut menjaga kelestarian hutan mangrove yang berada di sekitar mereka. Apa sih buah pidada itu? Pidada merupakan salah satu penyusun hutan mangrove atau bakau yang berada di sepanjang pantai berlumpur yang mempunyai salinitas rendah dan merupakan wadah berkumpulnya kunang-kunang. Buah pidada itu berbentuk bulat, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya terbungkus oleh kelopak bunga dan mempunyai aroma yang sedap. Buah pidada tidak beracun, asam dan dapat langsung dimakan. Kandungan gizi utama dalam buah adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Kelebihan dan kekurangan vitamin dapat menimbulkan penyakit. Buah pidada sendiri dan daunnya seringkali terbuang sia-sia di bawah pohonnya, sehingga masyarakat sekitar hutan bakau mulai berinovasi membuat olahan yang bermanfaat. Tidak hanya bertujuan untuk melindungi hutan itu sendiri, tapi olahan tersebut dapat menjadi peluang usaha yang menambah pemasukan untuk masyarakat itu sendiri. Dan di sini saya akan sedikit memberitahu bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan sirup pidada. Yang pertama, bahan-bahannya itu ada buah pidada itu sendiri seberat 500 gram, gula putih 500 gram, lalu ada air putih 1000 cc, ada pewarna makanan, juga CMC sebagai pengental. Lalu alat-alatnya ada apa aja sih? Ada panci, ada wadah atau baskom, ada kompor, ada pisau, ada centong, ada talenan, ada blender, ada saringan, botol, corong, dan gelas ukur. Cara pembuatan sirup buah pidada. Yang pertama, siapkan buah pidada yang sudah dibersihkan terlebih dahulu dan sudah dipisahkan dari kulitnya. Yang kedua, lalu haluskan buah pidada menggunakan tangan ataupun blender. Yang ketiga, siapkan air lalu rebus buah pidada yang sudah dihaluskan. Tunggu hingga sekitar 5 menit. Jika sudah, saring air rebusan dari buah pidada agar terpisah dari biji buahnya. Kita hanya mengambil sarinya saja. Yang kelima, rebus kembali sambil memasukkan air, gula, dan pewarna. Jika ingin lebih wangi, bisa memasukkan daun pandan. Itu hanya sebagai opsi. Lalu aduk hingga mendidih. Jika sudah, lalu tiriskan. Jika sudah dingin, sirup buah pidada bisa dimasukkan ke dalam botol kemasan. Dan terakhir, sirup pidada sudah jadi dan siap dipasarkan. Analisis finansial. Analisis finansial kelayakan usaha produk olahan buah pidada terdiri dari perkiraan modal investasi. Biaya investasi yaitu merupakan biaya tetap yang besarannya tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan usaha produk sirup buah pidada itu sendiri sebesar Rp1.562.000. Terdiri dari investasi peralatan produksi dan peralatan pendukung. Kebutuhan mesin dan peralatan produksi yang pertama itu ada timbangan digital 1 unit sebesar Rp60.000. Lalu ada kompor gas 1 unit Rp250.000. Lalu ada tabung gas 1 unit Rp350.000. Lalu ada panci 3 unit Rp300.000. Lalu ada blender 1 unit Rp250.000.
Untuk peralatan pendukungnya itu ada baskom, wadah, ada 4 buah sebesar Rp100.000, ada mangkuk 2 buah Rp12.000, ada pisau 2 buah Rp30.000, ada saringan 2 buah Rp40.000, ada gelas ukur 2 buah Rp40.000, ada solet 2 buah Rp20.000, lalu ada centong 3 buah Rp60.000, lalu ada sorong 2 buah Rp20.000, dan terakhir ada talenan 2 buah Rp30.000, sehingga jika dijumlahkan biayanya itu mencapai Rp1.562.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang besarnya ditentukan oleh jumlah produk yang diproduksi. Nah, biaya operasional ini terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Komponen biaya tetap produksi sirup pidada terdiri dari sewa bangunan, biaya penyusutan mesin peralatan, dan biaya pemeliharaan. Juga biaya rutin kebersihan dan keamanan. Biaya variabel pada sirup pidada ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan pendukung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Sedangkan biaya semi variabel terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Pada tabel 2 dapat kita lihat mengenai biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk produksi pembuatan sirup buah pidada ini, kita membutuhkan 5 jenis bahan baku. Yang pertama yaitu buah pidada. Kita membutuhkan buah pidada sebesar 500 gram dengan biaya per hari yaitu 5.000, sehingga dapat kita ketahui biaya per bulannya sebesar Rp120.000. Yang kedua yaitu gula pasir. Kita membutuhkan gula pasir sebanyak 500 gram dengan biaya per hari 8.000, sehingga dapat kita ketahui biaya per bulannya sebesar Rp192.000. Yang ketiga yaitu air. Kita membutuhkan air sebanyak 1.000 ml dengan biaya per bulan sebesar 5.000, sehingga dapat kita ketahui biaya per bulannya sebesar Rp24.000. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan pewarna makanan dengan jumlah 3-4 tetes dengan biaya per hari Rp300, sehingga dapat diketahui biaya per bulannya sebesar Rp7.200. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan CMC untuk mengentalkan sirup pidada tersebut sebanyak 50 gram dengan biaya per harinya yaitu sebesar 1.000. Dapat diketahui biaya per bulannya yaitu Rp12.000, sehingga kita totalkan biaya per harinya sebesar Rp19.300 dan biaya per bulannya sebesar Rp355.200. Untuk tabel selanjutnya yaitu mengenai bahan pendukung, di mana produksi sirup pidada ini membutuhkan 5 jenis bahan pendukung. Yang pertama yaitu bahan bakar LPG. Dalam pembuatan sirup buah pidada ini kita membutuhkan 3 bahan bakar LPG dengan harga satuannya Rp24.000, sehingga dapat ditotal yaitu menjadi Rp72.000. Yang kedua yaitu tisu.
kita membutuhkan tisu sebanyak 3 pak dengan harga satuan paknya yaitu 6.000, sehingga dapat diketahui biaya 3 pak dari tisu yaitu sebesar Rp18.000. Yang ketiga yaitu kemasan botol. Kita membutuhkan 96 pieces botol dengan harga satuan Rp1.200, sehingga biayanya yaitu Rp115.200. Selanjutnya yaitu label. Kita membutuhkan label sebanyak 100 pieces label dengan harga satuannya Rp100, sehingga kita membutuhkan biaya untuk label sebesar Rp10.000. Nah, yang kelima yaitu bahan sanitasi peralatan sebanyak 200 ml dengan harga satuan Rp8.000, sehingga kita membutuhkan biaya Rp16.000 untuk bahan sanitasi peralatan. Nah, dapat kita total biaya keseluruhannya yaitu Rp231.200. Pada tabel selanjutnya yaitu mengenai perincian kebutuhan tenaga kerja, di mana dalam pembuatan sirup buah pidada ini kita membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Yang pertama yaitu teknisi pengolahan sirup dengan jumlah 1 orang dengan gaji per orangnya yaitu 150, dan teknisi pengemasan sama yaitu 1 orang dengan gaji per orangnya 150, sehingga kita totalkan menjadi Rp300.000. Selanjutnya yaitu tabel 3 mengenai biaya operasional, di mana biaya operasional ini terdiri dari 3 jenis biaya. Yang pertama, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, biaya tetap ini di antara lainnya yang pertama yaitu biaya kebersihan dan keamanan dengan nilai Rp50.000 dengan keterangan biaya pembuangan sampah dan keamanan. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan dengan nilai Rp1.403 dengan keterangan 10% dari biaya penyusutan per bulan. Yang ketiga yaitu biaya penyusutan sebesar Rp32.524 dengan keterangan penyusutan modal peralatan per bulan. Yang keempat yaitu biaya sewa bangunan dengan nilai Rp150.000 dengan keterangan bangunan. Yang kedua yaitu mengenai jenis biaya variabel. Jenis biaya variabel ini terdiri dari 1. Biaya bahan baku dengan nilai Rp355.200 dengan keterangan bahan baku utama. Yang kedua yaitu biaya lain-lain dengan nilai Rp231.200 dengan keterangan bahan bakar kemasan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja dengan nilai Rp300.000 dengan keterangan membayar 2 orang gaji untuk pembuatan sirup pidada. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik dengan nilai Rp200.000 dengan keterangan biaya listrik dan air. Nah, jenis biaya yang ketiga yaitu biaya semi variabel yang terdiri dari 1. Biaya pemasaran dengan nilai Rp100.000 dengan keterangan banner dan transportasi pemasaran. Yang kedua yaitu administrasi dan umum dengan nilai Rp30.000 dengan keterangan nota penjualan dan pencatatan administrasi, sehingga dapat kita totalkan jumlah keseluruhannya yaitu Rp1.450.327. Selanjutnya yaitu mengenai
produksi dan pendapatan pada pembuatan sirup buah pidada ini. Nah, berdasarkan asumsi dan parameter teknis yang telah ditentukan sebelumnya, kapasitas produksi sirup pidada per bulan sebesar 96 botol kemasan dengan harga jual per kemasannya yaitu Rp20.000. Penentuan harga jual tersebut dihitung dari harga pokok produksi sebesar Rp15.107 ditambah dengan keuntungan 20% dari harga pokok produksinya. Dari hasil perhitungan penjualan produk sirup pidada, diperoleh pendapatan per bulan sebesar Rp1.920.000. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel 4 mengenai harga jual produk sirup pidada. Dapat kita lihat perincian dari harga jual produk sirup pidada. Yang pertama yaitu harga pokok produksi dengan jumlah 15.107. Yang kedua yaitu margin 20% dengan jumlah Rp3.267, sehingga di total menjadi Rp18.374 dengan harga jual yaitu Rp20.000. Sekian penjelasan dari kami mengenai program produk sirup pidada KKN Desa Sukakarta Karawang, KKN Universitas Singapura Bangsa Karawang Tematik Integratif 2020. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.